Bapak Ibu yang berbahagia, itu sekilas informasi yang jelas bahwa pola tanaman menanam kita banyak meninggalkan pola mbah bae dhewe biyen. Kuwi sing pokoke. Saat kita berbicara biasanya pokoknya kita ngomong PSB. Teman-teman petani sudah tahu semua toh tentang PSB? Sampun nggih, sampun terbiasa aplikasi toh ya. Fotosintesis bakteri, umpamanya begitu. Saat kita berbicara ada panduan bahwa PSB itu dibuat dari telur, micin, kemudian minyak ikan, umpama begitu. Atau kecap. Pikiran kita, makna telur itu maksudnya kan protein. Nah, protein itu dapat jenengan dapat teng pundi kemawon. Di sungai ini banyak sekali yang dikatakan ikan sapu-sapu. Jadi kan ikan sapu-sapu yang biasanya kita pandang nggak enak mesti dibuang. Itu protein tinggi. Jenengan bisa fermentasi, jenengan bisa jur. Itu menjadi protein. Jenengan fermentasi dipecah. Padha karo wesi dipecahi begitu, itu kita pecah supaya menjadi C, supaya menjadi asam amino. Pada saat kita sudah mengetahui itu, baru kita gabungkan untuk menjadi memberikan sebuah fungsi katabolisme, kan begitu. Nah ini kan yang diperlukan. Jadi teman-teman, kalau kita mengetahui bahwa unsur-unsur yang diperlukan terkait dengan jadi Bapak Ibu yang berbahagia, solusinya apa? Saya yakin teman-teman sudah mengetahui untuk pengganti NPK atau mensuci NPK. Kalau mungkin garis besar mengatakan tikus akeh wong kita tuh galengi cilik-cilikan Bapak Ibu. Nggih Pak Yasin, saiki galengi cilik-cilikan. Mbah mbiyen awake dhewe iki geden-gedenan galeng, saiki cilik-cilikan galeng. Ngowote kangelan. Nganti disco inul. Itu saat kita itu gini galeng cilik-cilian, biasanya gede-gedean galeng, terus galengnya itu ditanduri, saiki bingung revodia, gitu loh. Agak nek biyen iki revodia ini saiki ya diaplikasikan apa enake, kembang, bener kembang begitu loh. Mbah-mbah awake dhewe biyen tuh revodianya bukan itu gitu loh. Tanaman kenikir, Lombok, kan ya? Oke. Jadi dulu itu sehingga memenuhi kebutuhan makan padi juga memenuhi kebutuhan pendamping makanannya itu terpenuhi. Terus telo biasanya yang paling begitu kan telo. Itu dulu wonten maksudipun kemudian dikemas supaya budaya itu terbangun cok bakal. Mergo cok bakal kemudian dilokne musrik kan begitu. Repot gitu. Biyen makna cok bakal itu maksudnya bukan musrik, bukan memberi persembahan ke penunggu kan. Ini jenenge tamanan kenikir. Terus biasanya yang dimasak nambah sedep niku sereh. Itu wis dilangi. Mbah-mbah biyen saya yakin teman-teman bapak-bapak pasti dulu ingat mbae nek gawe teh sereh enak banget nggih. Itu gampang, saiki angel. Nggih Pak Yasin. Padahal teh sereh itu bagus banget, antioksidan tinggi Bapak Ibu. Teh sereh niku. Itu tinggi langsing cepet niku Bapak Ibu. Sereh niku. Jadi kita tanduri sereh itu sekaligus menghalangi yang namanya hama untuk ke sawah. Kalau kita tanduri sereh, ada sereh wangi, ada sereh dapur, monggo. Saat ini wong nandur sereh, khusus nandur sereh untuk dijual. Kami itu juga pemasok di kecap sawi. Kami itu setiap minggu ngirim 1 ton. Itu sereh. Kita kirim ternyata bahan kecap itu sereh Bapak ternyata.
Itu. Tak kira deli tibake sereh. Gitu. Itu ini hal-hal yang kita abaikan sebenarnya. Itu contoh. Terus kemudian masalahnya lagi tikus sing gaib, nggih. 2000. Tikus saya untuk oke, tapi sesuk entek nggih. Entek. Dipateni siji kancane ngamuk. Ketoke ra nek roruh ngentekne barang. Diaku atau tidak bagi para petani memang fakta yang bersifat tikus gaib, bukan al-ghaib, beda lo ya. Kalau Al-Quran itu enek ale lo ya. Al-ghaib sama gaib itu berbeda. Kalau yu'minuna al-ghaib itu diri Tuhan, tapi kalau gaib sesuatu yang tidak tampak tapi bukan Tuhan, harus dibedakan. Kalau gaib itu sesuatu yang enggak tampak. Kemudian kita sepakati gaib itu sebenarnya mufrad atau tunggal, tapi di sini kita pahami bahwa gaib itu sesuatu yang enggak tampak mata. Mestinya ghaibun. Jadi banyak sesuatu yang bersifat gaib. Karena itu tikus ini memang ada unsur bersifat kegaiban. Percaya gak percaya, nek petani mesti percaya. Yang gak boleh itu diimani. Percaya roh iman itu beda. Yakin dan iman itu berbeda. Kalau iman, kalau orang itu tidak minum kopi, maka dia mumet, mabuk, pusing. Nah, itu berarti diimani, dipedomi. Kan gitu loh. Kalau yakin, saya yakin bahwa kopi itu dapat menyelesaikan masalah bagi mereka yang nyandu. Tapi kita kan nggak tahu roh kopi, nggak masalah. Ini namanya yakin, nggak dipedomi. Beda. Tikus, enak gaib, nek diyakini apa musyrik? Enggak. Tapi nek mbok imani, mbok silani, mbok ritual, ibadah, sholat, pengen entuk tikus. Allahu Akbar, sholat tahajud supaya kenal karo tikus. Nah, itu jenenge diimani gitu loh. Jadi yakin dan iman itu beda. Jadi pada saat kita kembali tikus, gaib, itu ada yang ngomong. Saya sendiri juga pernah melihat, kemudian yang salah satu sopir yang dipesan oleh seseorang, kemudian diisi oleh seseorang banyak rombongan, diajak ke suatu tempat. Saya yakin petani tahu cerita ini. Kemudian setelah turun ternyata tikus. Saya cerita karena supirnya merorene, ketakutan Pak. Rojone tikus, lain lagi percaya gak percaya. Saya pernah ketemu, saya pernah jagongan. Tapi saya nggak ngerti kalau itu tikus. Saya jalan ke baratnya jalan itu domplek, ya. Terus kemudian belakangnya MTS, saya jalan-jalan pagi, pada subuhan jalan ke sana, enek wong topian dempal, tak kira nek masyarakat kene gitu, topi ombo gitu, kemudian saya di belakangnya omong-omongan, wes sopo, bosom madep ternyata wajahnya tikus Pak. Enggak halusinasi lah, mau saya rileks gitu ya. Terus dia cerita, nyopo, ya cerita tadi itu, ya wes kita anggap ngaji, karo kiaiku Tanjung, ojo ganggu, ikut duduk ya Tanjung, ngono wes gak apa-apa. Gak banget dengan begitu. Bapak Ibu yang berbahagia, karena mereka juga ada yang ngomong, maka ngusirnya pun kita juga butuh ada yang gandelane. Jadi memang begitu rumusannya pun. Itu mengenai tikus, mengenai pengganti NPK, monggo saya hanya memberikan satu begini. Oh ya, dulu juga ada kalau kebun di rumah itu biasanya donandur bestru, gitu, gambas, donandur ini. Kita sekarang itu banyak kasus asem-asemen, gitu lah. Banyak asem-asemen. Mergo gambas, bestru, napa malih nika? Gondes, lonceng itu kita tinggal. Ini ditinggal. Apalagi yang menempon pun juga ditinggal. Seperti gondes. Gondes itu dagingnya itu dapat kita gunakan untuk menetralisir dari tanah asam untuk menjadi basa. Itu dengan cara gondes. Gondes umpamanya begitu,
gondes katakanlah 5 kilo umpama, kemudian daun kacang-kacangan. Ini kan bakteri reza yang diambil kan ngaten nggih. Kemudian pada saat itu digabung sama-sama 4 kilo, kalian panjenengan beri 20 liter air, difermentasi, jenengan sebar ke lahan dengan perbandingan 1 tangki adalah setengah liter umpamanya begitu. Sebenarnya kan itu untuk menanggulangi sebagai contoh asam-asam. Itu yang sudah kami lakukan di beberapa titik. Kami ada lahan di Asa 8 hektar, kita juga sempat asam-asaman, alhamdulillah bisa normal. Kemudian kita juga nanam gondes di atas sana banyak, dimasak 3 santri yo enak. Itu sebagai contoh ya. Kemudian kalau NPK yang kami lakukan, kalau kami ada beberapa sih sebenarnya ya, kita satukan di Manuto sebenarnya. Itu beras, kemudian kacang hijau, nanas. Kalau kita omong ukurannya, beras 1 kilo atau 1 liter, kemudian kacang hijau 1 liter, nanas 1 biji atau juga 1 kilo, ndas iwak. Nek syukur sak dagingnya jenengan warek waleh karo iwak, lele atau itu katakanlah cukup 3. Kemudian untuk beras sama kacang hijau dikum selama 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam, 1 kilo itu 6 jam. Kemudian nanti di blender. Kemudian nanasnya di blender, dijadikan satu. Saat ini kita proses, itu sebenarnya bagai NPK. Karena NPK itu sekali lagi sifatnya katalis untuk menyediakan nutrisi makanan yang akan diambil diserap oleh tanaman. Jadi bukan sebagai pupuk itu sendiri, sehingga protein itu sudah lebih dari cukup, sebenarnya sudah bisa menyempurnakan. Tinggal menambah bahwa di pedoman pertanian 1 hektar tidak boleh lebih 450 kilo. Ngeten lagi. Itu memang secara hasil lab pada saat 450 kilo di atas itu 700, dulu pernah 750 nggih. Itu dikurangi 450, hasil lab kami juga ngelabkan ternyata masih terkandung residu di dalam beras. Saat di bawah 500 itu residu sudah enggak ada. Itu sudah kategori organik. Cuman disebut sehat, dikarenakan organik harus ada sistem yang cukup mahal. Bapak Ibu yang berbahagia, ini contoh. Kemudian jenengan juga bisa membuat kalau jenengan menemui situasi tanah yang enggak bagus, jenengan bisa menggunakan katakanlah bakteri asam laktat yang jenengan satukan dengan bakteri natural bakteri. Itu mudah banget buatnya, mudah sekali. Saya yakin jenengan sudah tahu semua. Ngaten nggih? Dunekne tapi. Jenengan berangkat ke ngeluyu atau ke hutan, syukur hutan itu hutan homogen. Kemudian panjenengan piak di bawahnya banyak daun yang membusuk, kemudian ambil tanah 1 ember atau 2 ember sampai rumah. Jenengan cari nanas 2 dan jenengan kasih kentang 1 kilo, kentang mateng, digodok mateng. Nah jenengan pengen 2 kilo, 1 kilo jenengan dahar, yang 1 kilo nanti digabung dengan tanah, dimasukkan ke 20 liter air, nanti penggunaannya per 20 liter 1 liter dari yang telah difermentasi. Kalau itu aerob, artinya tidak perlu di tempat gelap dan peteng. Itu cukup ditutup tumbuh gitu selesai. Saat sudah banyak untuknya, itu biasanya kalau kita tanah itu kita masukkan ke dalam air 10 liter nggih, 10 liter air dulu. Kemudian dari campuran tadi, jika nanti banyak buih-buih yang kita anggap ceren gilani, buih-buih putih, itu berarti bakteri ini berkembang. Itu jika sudah umur 5 hari, 7 hari, jangan lihat, per 2 hari jangan lihat. Karena terkadang itu 7 hari maksimal, itu buah banyak banget,
Terkadang 2 hari itu sudah buihnya sangat banyak. Cepat. Jadi pada saat buih itu banyak, berarti bakteri naturalnya itu sudah dapat jenengan gunakan. Itu dapat jenengan berfungsi pada saat musim kemarau, nggak banyak hujan. Karena bakteri natural di dalamnya juga ada bakteri air. Syukur jenengan tambah dengan adanya pembenihan vegetatif itu adalah jadam. Ngeten lagi, biji dilebok itu kan cepat tumbuh. Karena di situ ada bakteri air, Bapak Ibu, water bakteri. Ini sangat bagus. Jika ini dengan fermentasi digabung dengan natural tadi, itu akan dapat. Jika kamu setiap hari ngelep, jika kamu kasih dengan adanya jadam atau lidah buaya, jenengan bisa 3-4 hari ngelep, masih akan lembab lahan itu. Itu sebenarnya beberapa soilnya akan masih lembab. Walaupun ini dari apa yang kita lakukan hanya informasi, tapi walaupun bukan berarti begini, tes uji coba bukan begitu. Bapak Ibu yang berbahagia, itu sekilas informasi. Yang jelas bahwa pola tanaman menanam kita banyak meninggalkan pola mbah bae dhewe biyen. Kuwi sing pokoke. Nggih ta? Nggih. Biyen iki nek nandur ki mesti kok pinggire iku ketan lho Pak Yasin biyen. Nggih ta Bu, Bapak? Jadi pari terus pinggire kan ketan. Mergo manuk kuwi luwih seneng ketan timbangane pari. Jadi manuk iki dikeki panganan ketan, nek enek turane tinggi petani. Lah saiki gawe royokan karo manuk. Lah biyen iki wis tersistem luar biasa. Bapak Ibu, bener saya dapat bertanggungjawabkan. Ini saya membaca dari Alfilah, saya membaca di Den Haag. Saya baca sistem agraris ini. Jadi ini dulu tentang Mojopahit begitu. Jadi kita jangan mengira bahwa zaman Mojopahit, zaman Kutai itu dulu tertinggal. Enggak. Negara kita tuh cik maju pejajaran loh Bapak Ibu. Cik maju pejajaran loh ya. Pejajaran itu ada tulisannya, walaupun nggak bisa dibuktikan, bahwa gemerlap cahaya tanpa energi, tapi natural. Itu Pejajaran di abad ke-7. Pejajaran itu sebenarnya abad 7, abad 678. Jadi kalau ada bahwa Pejajaran pernah berang bubat karo Mojopahit, itu adalah supaya kita dengan orang Sunda itu jangan pernah rukun. Sebab nek rukun, Belanda gak bisa jajah kita. Itu aslinya tahunnya beda 200 tahun. Akeh tahun banget gitu ya. Tapi itu dikatakan ada perang Mojopahit dengan perang Sunda, Pejajaran. Padahal Pejajaran itu terpautnya 600 tahun. Ini kan contoh. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, nih kula nggih damel wine, kula nggih damel wine, kula nggih meram, kula nggih dong carane meram. Kula nglampahi sedaya nganti sekarang lho kula. Ketika nyangkem tok mboten. Kula yo ngaduk telek. Di atas itu yang mupuk di atas siram-siram enek selang kula nggih pilih angkat-angkat. Moga karo juga kesehatan karepe kan ngaten. Kula nglampahi sendiri, mohon maaf seharusnya saya harap dulu peristiwa ini itu bareng dengan panen anggur. Pangapunten, anggurnya sudah dipanen 3 minggu yang lalu. Di atas itu ada anggur, pangapunten. Itu karena yang separuh ternyata masih bunga, yang separuh kita panen gitu. Kita ada panen anggur, kita di lantai 3 itu ada tanaman anggur. Ada 60 wit, di atas ada 60 pohon. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kalau nggih nglampahi nek enggak pergi, biasanya pagi saya juga bermain di atas, kemudian di kebun, walaupun hanya tani cangking, tani napa? Polybag. Baik kula nggih. Kemudian untuk mengenai pupuk semuanya selalu kita labkan. Seperti apa kita labkan. Bapak Ibu yang berbahagia,
Itu sekilas informasi, sekilas nggih. Nanti bisa ditindaklanjuti sharing dengan teman-teman BKT dan teman-teman dari mentor. Nanti suatu saat sharing untuk mendorong kalah cacak menang cacak Bapak Ibu. Kita ini menghadapi paceklik, bahkan mungkin pagebluk. Informasi ini global dunia. Kita kalau daripada ternyata benar kita nggak mempersiapkan apapun, kita akan kelabaan. Lebih baiklah cacak menang cacak, boso Jawa ini kita lakukan sejak awal. Dan kita matur nuwun bahwa subsidi dicabut berarti kita untuk lebih mandiri. Petani yang buruk itu saat menjadi ahli petani tidak memiliki kader untuk melanjutkan sebagai ahli tani. Namanya ahli tani itu berarti bisa walaupun benih itu membeli, tapi paling tidak jenengan seharusnya juga bisa membuat benih yang unggul, kan begitu. Yang baik paling tidak akan mengetahui ini untuk dirinya sendiri. Ini kan seharusnya kan kita mengetahui. Saat kita mengetahui maka kita tahu sumbernya, kita tahu polanya, tahu karakternya, karakter tanah, karakter tanaman, karakter iklim, karakter udara, itu tetap tidak akan pernah dapat melampaui saat habitat langsung seperti seseorang sebagai penduduk asli. Ini yang butuh dioptimalkan. Kalau ada yang optimal dari luar, tapi kita juga mengoptimalkan habitat lokal yang menjadi kualitas interlokal, kan begitu. Jadi kan ini, karena Bapak Ibu, nenek moyang kita semuanya dulu adalah banyak ahli tani. Di zaman Mojopahit kita saya mendapat informasi di buku itu sering diundang sampai ke Madagaskar. Dan hadiahnya di antara mereka adalah tanaman. Sehingga kenapa kok tanaman ini ada di kita, padahal tanaman India, padahal tanaman Madagaskar, padahal tanaman Afrika Selatan, kok sampai ada di kita. Mojopahit dulu menyebar ahlinya, datang mengambil benih, membawa tanaman. Itu adalah kehebatan di masa lalu. Bapak yang berbahagia, makaten dan kita tutup, sungguh kita melakukan ini jenengan ibadah. Ibadah itu berarti tidak merindu Allah. Sekali lagi ayatnya, penekanannya ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akimi sholah itu adalah tegakkan sholat, bukan fi'lah sholah, kerjakan sholat. Bukan ajibi sholah, wajibkan sholat, tapi kalimatnya akimi sholah, itu berbeda, terapannya seharusnya juga berbeda. Jadi bukan masalah sholatnya semata-mata, karakter yang terbangun saat kita setelah menjalankan sholat dan seterusnya. Seperti contoh begini, kenapa sih saat sholat Idul Fitri itu kok akeh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing didiskusikan, sing didebat nih, itu sing digegeri Allahu Akbar nemplek apa ngene, Allahu Akbar, Allah. Sing digegeri ini. Padahal maksud dibalik kalimat 5 kali, 7 kali itu kan begini. Kalau diungkapkan apa ini bahasa kita, Allahu Akbar. Allah itu maha sebuah akbar itu kebesaran, ya. Perilaku kebesaran sebenarnya. Kita begini, jadilah pemikir yang baik, jadilah pendengar yang baik, jadilah pelihat yang baik, jadilah pencermat yang baik, jadilah pembicara yang baik. Yang ke-7, ini 5, kamu memiliki hati, fungsikan hatimu yang nurani yang baik, perilakumu yang baik. Perkorone ini, bukan kowe goleki sunah, karakter yang luar biasa. Bukan untuk membentuk karakter arogan. Ini yang kesalahannya selama ini. Sing digegeri mung bid'ah kan gitu. Itu Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Inti syariat adalah wala tatafarruqu, tidak berpecah belah. Kalimatnya taknya 2 kali. Ini berarti ada media untuk merekatkan. Bukan wala farokun, tapi wala tatafarruqu, taknya 2 kali. Ini artinya bahwa ada media atau alat untuk merekatkan, gotong royong, tandur bareng, dan seterusnya. Saya kira begitu. Ini kalau nambah sekilas Bapak Ibu,
Itulah sesungguhnya jenengan bertani walaupun pakaiannya seperti gini tani, memang wong cerdas itu tidak melihat pakaian. Nek wong pinter itu ndelok pakaian. Jadi jadilah petani yang cerdas. Nek endik petani nganggo cara pinter, nganggo dasi, ora sida medhuk sawah. Kayak rot. Kalau kita pakatan jangan kena pengapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon doa restunya panjenengan semua. Kami melakukan, mari kita bersama untuk memajukan bangsa dan negara kita. Semoga dalam ridha Allah, fadl dan rahmatnya mendapatkan syafaat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.